Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera buat kita semua ya. Sebelumnya kita ucapkan syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita hari ini bisa melaksanakan pelatihan terkait dengan halal yang mana pada kali ini kita mengambil tema industri halal terkait dengan titik kritis dan jaminan produk halal. Nah, belum lebih jauh terkait dengan bagaimana industri halal itu harus diterapkan, ada beberapa sedikit landasan ataupun dalil ya yang menyangkut tentang pentingnya atau mengapa makanan ataupun minuman itu yang kita makan harus halal atau wajib halal. Ya, yang pertama, fal yang zuril insanu ila to'ami, maka hendaklah manusia memperhatikan apa yang dimakannya. Abasa ayat 24. Kemudian yang berikutnya, ya ayuhanna sukulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Al-Baqarah 168. Berikutnya, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surat Al-Maidah ayat 88. Artinya dari Al-Quran sendiri, ini berarti kekuatan hukumnya kuat ya, wajib. Bahwa kita harus memperhatikan apa yang akan kita makan. Dalam beberapa filosofi juga menyebutkan apa yang kamu makan, itulah yang akan mempengaruhi dirimu. Artinya kita akan menjadi apa, apakah nanti bisa sukses, hidupnya berkah, dan seterusnya, itu tergantung dari apa yang kita makan. Artinya makanan ini memang penting sekali untuk kita perhatikan. Oleh sebab itu, konsumen yang nanti akan kita berikan produk, terutama dalam bentuk makanan ataupun minuman, harus kita jamin kehalalannya. Supaya mereka yang pertama juga tidak berdosa, yang kedua adalah mendapatkan makanan yang halalan thayyiban yang kemudian nanti akan menjadikan berkah buat konsumen kita. Nah, urgensi halal haram saat ini ya, kenapa makin ke sini itu makin urgent gitu ya. Jadi kalau dulu barangkali urgensinya tidak setinggi sekarang, yaitu adalah perkembangan teknologi membuat labelisasi halal menjadi rumit. Jadi teknologi ternyata ada manfaat, tapi ada sedikit mudaratnya juga. Dalam hal ini adalah menjadikan label halal ini menjadi lebih rumit. Karena apa? Teknologi bisa digunakan untuk sejenis mengelabui bahan-bahan yang harusnya haram, itu jadi terlihat seolah-olah halal. Karena apa? Halal terkait dengan sebuah produk bukan hanya pada bahan baku. Jadi tidak hanya pada bahan bakunya saja. Meski bahan bakunya halal, tapi nanti juga bisa menjadi haram jika proses penanganannya tidak betul. Kemudian selain bahan baku adalah bahan tambahan dan bahan penolongnya. Itu juga akan mempengaruhi. Tapi bukan hanya itu lagi. Ada lagi yaitu adalah proses produksinya. Jadi ada bahan baku, bahan penolong, dan proses produksinya. Proses produksinya nanti sampai pada pengemasan dan display ya, atau penyajian kepada konsumen. Jadi dalam hal ini nanti meskipun bahan bakunya bisa jadi halal, tapi kalau proses produksinya salah atau tidak mengikuti kaidah-kaidah halal, maka produknya juga akan menjadi tidak halal. Gitu. Seperti barangkali yang mungkin pernah menjadi kasus, misalnya pembuatan vaksin.
Pembuatan vaksin itu melalui suatu proses reaksi kimia. Lebih tepatnya reaksi enzimatis. Tetapi ternyata enzimnya yang diambil atau yang digunakan adalah dari bahan yang tidak halal. Meskipun enzimnya nanti dipisahkan, tetapi karena bahan atau produk tersebut sudah bersentuhan dengan barang yang tidak halal, maka produknya menjadi tidak halal pula. Seperti vaksin yang dulu pernah terjadi pada kasus pada merek tertentu. Kemudian yang sekarang-sekarang juga mulai banyak makanan ataupun minuman kekinian yang bahannya itu barangkali kita sendiri sudah mulai banyak yang tidak kenal. Misalnya minuman sejenis kopi latte, sejenis minuman boba, milk tea, kemudian apalagi coffee tea, coffee milk, milkshake, dan sebagainya. Karena bahannya kita juga sudah tidak tahu lagi itu di sana ada apa saja. Mungkin ada sejenis gula, mungkin ada sejenis pengental, mungkin ada sejenis emulsifier, mungkin ada lagi sejenis pembentuk gel, dan sebagainya. Nah, itu bahan-bahannya sudah sangat diversifikatif, artinya bisa diperoleh dari berbagai macam tanaman maupun hewan. Dan justru kebanyakan produk dari hewani itu karakteristik yang dihasilkan akan sangat bagus. Dan lebih spesifik lagi, produk hewani yang haram, seperti babi. Nah, kebetulan ini babi itu punya banyak keistimewaan. Keistimewaan dalam hal karakteristiknya itu sering disukai oleh manusia. Ya, dari babi sendiri mulai dari aromanya, teksturnya, rasanya, dan sebagainya, banyak yang bilang itu enak. Sehingga ketika dicampurkan dalam produk, itu juga bisa mempengaruhi keenakan ataupun kenikmatan produk itu sendiri. Inilah yang menjadi urgensi mengapa seluruh industri makanan ataupun UMKM ini juga harus menerapkan halalan thayyiban ini. Untuk itu kita perlu mengetahui titik kritis kehalalan produk. Artinya dalam hal ini adalah ini menjadi poin kritis. Artinya kalau poin kritis ini adalah sangat-sangat penting untuk bisa diperhatikan sehingga kita bisa nanti menjamin ataupun bisa menyediakan produk yang halalan thayyiban. Titik kritis kehalalan dalam hal ini sering kita sebut sebagai suatu tahapan produksi makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, dan sebagainya. Jadi kalau sekarang halalan ini tidak hanya pada makanan, minuman, termasuk juga nanti kosmetik, kemudian barangkali baju, pakaian, selimut, obat-obatan, dan sebagainya. Di mana ada kemungkinan suatu produk bisa menjadi haram. Nah ini, artinya suatu tahapan yang mana pada tahap tersebut kalau tidak diperhatikan dengan benar, bisa jadi tahapan tersebut menyebabkan produk yang awalnya halal menjadi haram. Atau di sini juga menyebutkan titik kritis sebagai suatu tahapan produksi di mana ada kemungkinan suatu produk menjadi haram. Kemudian di mana kemungkinan tersebut bisa muncul? Kemungkinan produk itu bisa menjadi haram itu biasanya adalah yang pertama pada faktor penyembelihannya. Sehingga dalam hal ini tempat di mana kita mengambil produk-produk hewan itu kita harus perhatikan betul. Bagaimana proses penyembelihannya? Meskipun yang kita beli adalah ayam, sapi, kambing, domba, tapi kalau penyembelihannya tidak mengikuti kaidah syariat Islam, maka bahannya menjadi haram. Kalau dari bahannya sendiri sudah haram, di ujung pasti juga akan haram. Artinya dari tahap awal ini saja sudah bisa terjadi perubahan yang harusnya halal menjadi haram karena faktor penyembelihannya. Kemudian yang berikutnya adanya penambahan bahan tambahan pangan. Nah ini bahan tambahan pangan ini sangat banyak. Ada tadi mulai dari pewarna, pengental, pengemulsi, dan pengawet. Nah itu kalau bahan-bahan yang digunakan juga ternyata
berasal dari bahan-bahan yang tidak halal, maka otomatis produknya juga menjadi haram. Dan kemudian pengolahan lebih lanjut. Nah, pengolahan lebih lanjut itu adalah di dalam proses pengolahannya itu sendiri. Dalam misalnya kalau membuat roti, di sana ada proses membuat adonan, kemudian proses pencetakan, proses pemanggangan, proses pengemasan. Nah, di dalam proses itu apakah ada kontaminasi dari bahan-bahan yang tidak halal? Jika ada kontaminasi, maka pada tahap tersebutlah juga menyebabkan titik kritis yang awalnya halal bisa menjadi haram. Nah ini, kemudian adalah yang kita bahas proses pengolahan lebih lanjut dalam ini adalah kita sebut sebagai proses produk halal atau disingkat sebagai PPH, yaitu adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk. Rangkaian kegiatan tersebut terdiri dari mulai penyediaan bahan baku, kemudian pengolahan, lalu proses produksinya itu sendiri, kemudian penyimpanan sebelum dikemas, kemudian pengemasan itu sendiri, kemudian distribusi selama perjalanan, apakah misalnya dalam truknya itu ternyata diangkut bersama bahan-bahan yang tidak halal, kemudian penjualannya sampai ke penyajian produk ke konsumen. Jadi kegiatan atau 7 tahapan inilah yang nanti akan kita sebut sebagai proses produk halal. Dimulai dari bahan baku, halal supply chain-nya ini dari bahan baku, masuk ke proses produksi, masuk ke distribusi, sampai ke penyajian di konsumen, apakah di pasar retail, atau mungkin di suatu restoran, atau dalam suatu warung, gitu. Jadi mulai dari halal supply chain, mulai dari sana, dari farm-nya sampai ke customer-nya, atau sampai ke disajikan atau di hadapan konsumen itu sendiri. Nah, prinsip dari kehalalan ini untuk produk halal dari serangkaian tahapan-tahapan tadi tidak boleh mengandung. Nah, ini tidak boleh mengandung. Tidak boleh mengandung apa saja. Nah, ini kita bahas satu persatu. Yang jelas paling kelihatan adalah babi ya. Babi ini menjadi produk atau bahan yang memang haram, sehingga produk turunannya pun juga haram. Meskipun sudah dicuci. Nah, ini yang jadi masalah. Karena mencuci saja itu tidak bisa menghilangkan najis yang diakibatkan oleh babi. Gitu. Nah, inilah bedanya kalau hewan babi dengan hewan yang lain. Kalau babi memang dari dasarnya adalah haram, plus produk turunannya itu haram. Dan selain haram, juga mengandung najis besar. Itu yang menjadi pembeda. Kenapa kalau kesenggol babi, itu dicuci tetap haram. Tapi kalau kesenggol kucing misalnya, kucing haram, tapi najisnya bukan najis besar. Sehingga kalau hanya kesenggol kucing, dicuci masih bisa. Nah, itu. Tapi kalau babi, tidak. Makanya kalau ada tadi pernah kasus sebelumnya, membuat produk pakai enzimnya dari enzim babi. Enzimnya sih diambil lagi, dibersihkan produknya. Produknya sudah terbebas dari enzim babi, sudah tidak mengandung babi. Tetapi karena sudah kesenggol dan tidak disucikan menurut kaidah Islam, maka produknya menjadi najis dan haram. Gitu ya. Nah ini, waspadalah dengan produk-produk yang berlemak. Ketika kita memakai atau menggunakan produk kita, bahan bakunya adalah bahan-bahan lemak, seperti shortening, kemudian lard, kemudian emulsifier, itu hati-hati. Karena lemak babi ini terkenal dengan, ya menurut banyak cerita itu membuat makanan itu menjadi sangat enak. Sehingga bisa terjadi penyalahgunaan untuk mendapatkan produk yang enak. Nah, ini ditambahkan ini shortening itu seperti margarin ya.
margarin atau shortening. Hanya bedanya kalau margarin itu untuk dioles, kalau shortening ini untuk dibuat menjadi adonan. Ini hati-hati. Kemudian berikutnya adalah gelatin. Gelatin ini sering dibuat untuk membuat produknya itu lembut. Karena gelatin ini sebagai agen gelasi untuk membentuk gel yang lembut. Sehingga produk kalau dikasih gelatin itu bisa kebayang ya seperti halnya marshmallow ya. Marshmallow itu begitu lembutnya itu karena mengandung gelatin. Nah, yang jadi masalah adalah gelatin yang beredar di dunia itu justru kebanyakan adalah dari kulit dan tulang babi. Bisa sebenarnya dibuat dari sapi, tetapi karakteristiknya tidak sebagus babi. Nah, ini yang jadi masalah, sehingga harus diperhatikan jika menggunakan gelatin. Gelatinnya dari mana? Alternatif produk dari gelatin masih banyak, seperti dari kulit dan tulang ikan, itu juga bagus produknya. Tetapi kebetulan yang beredar di pasaran dunia itu adalah gelatin babi. Sehingga jika kita impor, ini harus dipastikan apakah gelatinnya bukan dari babi atau dari babi. Berikutnya adalah taurin. Nah, ini taurin ini terkenal sebagai minuman untuk penambah stamina. Beberapa minuman suplemen itu mengandung taurin karena ini bisa meningkatkan stamina. Tetapi ternyata taurin ini bisa atau banyak diekstrak dari empedu babi. Ekstrak ya. Meskipun tentunya ekstrak, ya tetap haram. Produk turunan dari babi sering digunakan sebagai bahan tambahan atau BTP, atau juga disebut bahan penolong pada industri makanan, minuman, obat, ataupun kosmetik. Karena karakteristiknya yang tadi, kelebihan dari produk babi itu memang banyak bisa menghasilkan produk dengan karakteristik bagus. Kita harus segera mensubstitusi bahan-bahan dari turunan babi tersebut. Tantangan kita adalah ternyata dengan bahan dari turunan babi, cost-nya lebih murah. Nah, artinya apa? Kalau menggunakan babi, itu ternyata proses produknya gampang, reaksinya yang terjadi juga lebih cepat, sehingga cost-nya murah. Sedangkan kalau menggunakan bahan lain, itu cost-nya relatif lebih mahal. Nah, ini masih menjadi tantangan untuk para peneliti untuk bisa mengganti beberapa produk yang rawan menggunakan babi, menggunakan produk yang halal, tetapi produksinya harus bisa bersaing. Itu tantangannya. Nah, berikutnya makanan yang halal, kalau tadi tidak boleh mengandung babi, yang berikutnya adalah tidak boleh mengandung khamr. Khamr. Ada khamr, ada alkohol. Atau ada yang tahu bedanya apa? Apakah sama antara khamr alkohol? Khamr dengan alkohol. Beda. Beda ya? Beda ya? Dari Kang Ibnu. Bedanya apa? Kalau alkohol mah udah jelas bahan apa namanya? Ya bahannya. Ya. Tapi kalau khamr itu bisa sesuatu yang berlebihan yang bisa memabukkan juga gitu. Nah, oke, gitu ya. Kata kuncinya tadi adalah khamr itu adalah memabukkan. Nah, itu ya. Kata kuncinya di sana. Khamr pasti mengandung alkohol. Nah, begitu ya. Kata kuncinya, khamr pasti mengandung alkohol. Tetapi alkohol belum tentu memabukkan, gitu ya. Kalau khamr itu memabukkan dan pasti mengandung alkohol. Tapi kalau alkohol belum tentu memabukkan. Dan ya tadi, kalau khamr itu haram, kalau alkohol belum tentu. Nah, begitu bedanya di sana. Makanya di sini dalam ilustrasi ini disebutkan dari hadis riwayat Muslim dan Daruqutni ini, yaitu adalah setiap minuman yang memabukkan itu khamr. Nah, kata kuncinya di sana, minuman yang memabukkan itu khamr. Dan setiap khamr itu haram. Artinya kalau dia memabukkan itu haram. Itulah khamr. Dan setiap khamr mengandung alkohol, tapi biasanya dosisnya adalah cukup tinggi.
Alkohol merupakan komponen yang memabukkan. Nah, ini. Kalau dosisnya tinggi. Oleh sebab itu, waspadalah ketika kita menggunakan atau mengkonsumsi produk-produk yang mengandung alkohol. Bisa jadi itu menjadi haram. Misalnya, ketika produk menggunakan rum. Nah, rum itu kadar alkoholnya tinggi, sampai 40%. Dan ketika itu digunakan untuk membuat produk, misalnya ya, berapa itu yang pernah dilakukan pada pembuatan kue. Kue-kue basah, itu beberapa ditambahkan rum, supaya aromanya mantap. Gitu. Tapi itu menjadi haram, karena rum merupakan atau mengandung alkohol dosis tinggi, sampai 40%. Rum banyak digunakan industri roti dan kue. Kemudian angciu. Nah, angciu ini juga sejenis rum juga, artinya mengandung alkohol dalam jumlah yang cukup tinggi, yang sering ditambahkan untuk membuat masakan supaya menjadi lebih enak dan gurih. Nah, kata kuncinya ini, setiap khamr mengandung alkohol, tapi tidak. Ya. Halo? Terpotong ya? Iya, Pak Edi. Nge-lag tadi Masih sempat hilang ya? tersendat yang sampai ini, sampai apa, rum versus alkohol. Oke. Sampai roti basah. Ya, oke, sudah terlihat. Ya, mohon maaf, sinyalnya sempat down sejenak ya. Sudah terlihat? Sudah, oke. Baik, Pak. nah ini tadi. Rum itu tidak boleh dikonsumsi karena mengandung alkohol sampai 40%. Kemudian, selain rum, juga ada angciu yang sering ditambahkan ke masakan untuk menjadi gurih dan enak. Angciu ini juga sejenis rum yang mengandung alkohol dalam dosis cukup tinggi. Sehingga kata kuncinya di sini adalah setiap khamr mengandung alkohol. Dan ini haram. Tapi tidak semua alkohol adalah khamr. Alkohol dari hasil industri non-khamr boleh digunakan untuk obat. Jadi alkohol versus khamr yang beralkohol adalah dua hal yang berbeda. Oleh sebab itu kalau saya tanya misalnya, peyem atau tape itu mengandung alkohol atau tidak? Mengandung ya. Mengandung. Terus pertanyaannya, peyem atau tape haram atau halal? Halal. Halal ya, halal. Karena apa? Alkohol yang ada dalam tape ataupun peyem itu tidak memabukkan. Dia dosisnya kecil dan tidak memabukkan. Bukan khamr. Nah, yang haram adalah khamr. Alkohol pada dosis kecil tidak khamr atau tidak. Nah ini ya, sehingga bisa diketahui perbedaannya antara khamr dengan makanan yang mengandung atau minuman yang mengandung alkohol. Baik, berikutnya produk halal juga tidak boleh mengandung apa lagi. Kalau tadi sudah babi, kemudian khamr, berikutnya adalah tidak boleh mengandung bagian dari tubuh manusia. Kok bisa gitu ya? Bisa. Jadi teknologi sekarang itu mulai banyak yang membuat ekstrak dari bagian tubuh manusia. Mulai dari plasenta, nah ini plasenta. Kenapa plasenta sering dipakai? Kemudian air ketuban, botox, kolagen, nah ini banyak diekstraksi. Misalnya adalah plasenta ataupun air ketuban. Nah ini ternyata di sana dipercaya banyak mengandung senyawa bioaktif. Sehingga karena mengandung banyak senyawa bioaktif, maka bisa digunakan untuk berbagai produk makanan ataupun kosmetik yang menghendaki senyawa bioaktif itu dengan aktivitas tinggi. Sehingga nanti bisa mencegah radikal bebas, bisa memiliki efek kesehatan yang baik, dan sebagainya. Gitu.
Itu memang betul. Nah, tetapi masalahnya bagian dari tubuh manusia ini tidak boleh konsumsi. Nah, ini kadang di negara di luar negeri sana kadang ini terlalu kreatif gitu ya, terlalu kreatif memanfaatkan plasenta ataupun ketuban ataupun kolagen dari manusia. Ini terlalu kreatif. Padahal sebenarnya dari hewan nggak bisa. Kalau dari hewan tidak masalah selama hewannya tersebut hewan yang halal dan disembelih dengan syariat Islam. Nah, ini kalau yang seperti ini maka hukumnya adalah haram ketika mengambil bagian dari tubuh manusia. Termasuk rambut. Nah, rambut manusia ini ternyata juga banyak mengandung sistein, suatu asam amino atau turunan dari protein. Yang itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam produk, termasuk produk makanan ataupun kosmetik. Itu juga tidak boleh karena berasal dari bagian tubuh manusia, yaitu dari rambut. Berikutnya adalah darah. Nah, kalau darah, ini bukan hanya darah manusia, darah hewan pun juga tidak diperbolehkan atau hukumnya haram. Yang juga masih ditambahkan ke makanan atau bahkan diolah untuk dikonsumsi. Dalam bentuk ada yang menyebut dadih, ada yang menyebut marus, ada yang menyebut lawar. Nah, ini. Kemudian ada yang menyebut saren. Kalau di Indonesia itu yang sering disebut saren atau marus. Makanan yang bahannya terbuat dari darah yang dikukus. Kemudian di Jerman ini ada juga menyebutnya Blutwurst atau sosis darah. Jadi kan darah kalau dikumpulkan itu kan akan menggumpal. Dan kemudian kalau dikukus ya bisa jadi kenyal. Jadi seperti sosis darah. Warna ada yang kemerahan kayak hati, merah hati atau merah agak coklatan ya. Tapi ada juga yang warnanya hitam karena mungkin sudah teroksidasi. Tergantung dari cara pengolahannya. Nah, ini darah tidak diperbolehkan. Sehingga termasuk juga kalau mengkonsumsi dari hewani, itu darah juga perlu dibersihkan terlebih dahulu. Apalagi kalau dibuat produk. Nah, ini menjadi haram. Nah, produk halal berikutnya juga tidak boleh mengandung bangkai. Yang disebut bangkai yaitu adalah apa? Bangkai. Hewan yang mati tidak proses sembelih. Oke. Hewan yang mati tidak disembelih. Dan tambahan lagi adalah tidak mengikuti syariat Islam. Ya, itu yang paling penting. Disembelih, tapi kalau tanpa menyebut nama Allah, tidak menyebut bismillah, juga jatuhnya menjadi bangkai. Apalagi yang tidak disembelih sama sekali. Nah, ini sering kita dengar yang kita sebut sebagai tiren, gitu ya. Ayam tiren, ayam mati kemarin, gitu ya. Ayam tiren, ayam mati kemarin. Baru kemarin matinya, baru kemarin pagi, baru kemarin malam. Ayam potong misalnya karena ada geluduk petir, cukup kencang, banyak yang stres, kemudian pada mati. Nah, ini kita sebut ayam tiren. Kemudian kalau di luar negeri ada istilah daging sapi antrak. Karena antrak pernah mewabah di beberapa negara, menyebabkan hewan ternak sapi itu pada mati. Karena pada mati mendadak, nah kemudian dagingnya diolah. Nah, ini juga menjadi bangkai atau haram. Atau tadi tidak disembelih dengan syariat Islam. Disembelih, tapi cara menyembelihnya ya asal sembelih saja. Asal potong saja. Nah, itu juga menjadi bangkai. Kemudian binatang buas. Binatang buas yang bertaring atau berkuku tajam yang bisa mencengkram. Seperti mungkin burung gagak, burung elang. Nah, itu juga bagian dari binatang buas. Apalagi serigala, harimau, singa, anjing, nah apalagi itu ya. Gitu. Ini juga tidak diperbolehkan dalam produk halal. Nah, kemudian kita sedikit studi kasus ya, kita diskusi
terkait dengan beberapa fenomena yang kita jumpai di sekitar kita. So, di kasus pertama, bagaimana dengan kopi luwak? Ini ya. Ini luwaknya ini lagi membuang kotoran, tapi kotorannya ini ternyata kotoran yang mahal. Bagaimana dengan kopi luwak yang mana kopinya ini terkena najis bersama saluran pencernaan atau kotoran luwak ini. Kemudian dibuang bersama menjadi kotoran ini. Dan kemudian diolah lebih lanjut menjadi kopi. Nah, pertanyaannya, apakah kopi luwak halal atau haram? Kira-kira jawabannya apa? Halal. Halal Karena ya. prosesnya tergantung proses. Ya, tergantung prosesnya, betul ya. Tergantung prosesnya. Kopinya halal, betul ya. Kemudian kalau dimakan luwak, kemudian misalnya dari kopi luwak itu dari feses ataupun kotoran luwak, misalnya tidak dicuci, tapi langsung disangrai. Karena Itu ya. misalnya dipercaya dari beberapa kotorannya itu juga mengandung aroma yang khas. Langsung disangrai, kemudian dibikin kopi. Kalau seperti itu halal atau tidak? Tidak, Pak. Karena Tidak, ya. kan ada proses pembersihan yang bisa jadi sarang penyakit dan lain sebagainya yang memberikan penyakit ke yang minumnya malah Ya. jadi. Oke, betul ya. Jadi kalau dari kotoran langsung disangrai, maka hukumnya haram. Lebih tepatnya karena apa? Berarti kopinya tersebut tidak dibersihkan atau tidak disucikan dari najis. Nah, itu yang paling penting. Karena apa? Kotoran di sini mengandung najis. Nah, tetapi kalau kotoran dari luwak atau najis dari luwak ini dicuci itu bisa menghilangkan najis. Tuh. Akan beda cerita kalau kotorannya dari kotoran babi. Misalnya babi dikasih kopi, kemudian kotorannya keluar, kemudian dicuci. Ya, hanya sekedar dicuci tidak bisa menghilangkan najis dari babi. Tapi kalau dari luwak, cuci itu bisa menghilangkan najisnya. Kemudian diproses dengan cara-cara yang betul, yang mengikuti kaidah halalan thayyiban, maka produk kopi luwak ini menjadi halal. Oke, next berikutnya ini. Nah, mungkin pernah menjumpai di beberapa daerah, bukan hanya di daerah ya, di kota pun juga banyak. Banyak. Bahkan memelihara lele itu di septic tank gitu ya, ada itu, ada. Nah, kalau di daerah paling yang ada adalah balong atau kolam, kemudian dikasih jamban gitu, karena itu efektif. Lelenya ini langsung rebutan jamban gitu ya. Kalau seperti ini, bagaimana dengan hewan halal? Hewan halal ya ikan ya, yang makan barang yang haram dan najis dari kotoran, baik kotoran hewan ataupun kotoran manusia. Kalau kasusnya seperti ini, gimana hukumnya? Kira-kira gimana? Tetap halal. Tetap halal. Dengan catatan? Dengan catatan proses penyembelihannya. Kan ikan nggak disembelih. Ikan nggak disembelih ya. Itu tuh berarti pas pemotongannya harus Bismillah ya Allah Akbar gitu. Iya. Oke, kalau untuk ikan sebenarnya pembeda bangkai ikan dengan bangkai hewan lainnya adalah kalau untuk ikan itu bangkainya tidak haram. Artinya kalau ikan mau mati dengan cara apapun itu tetap halal. Gitu. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau ikannya ini makan kotoran, bahkan kotoran manusia. Gitu. Nah, kira-kira bagaimana? Yang kita makannya kan ikannya, Pak. Oh ya. Daging ikannya yang sudah
mengandung protein dan segala macamnya, walaupun si ikan itu proses makan ikan apa namanya makanannya kotoran manusia, tapi kan yang kita makan daging ikannya, Bu, yang sudah menjadi protein ke tubuh si ikan. Oke, ya betul ya. Artinya daging ikannya tidak haram, tetap halal, gitu ya. Yang penting apa? Berarti adalah yang penting ikannya dicuci sedemikian rupa sehingga terbebas dari kotoran ataupun najis tersebut. Nah, itu sama dengan kopi tadi. Kopinya itu kan juga bercampur dengan kotoran, bahkan bercampur secara langsung gitu ya. Tapi selama kotorannya itu dibersihkan, najisnya akan hilang, maka baik kopi tadi ataupun ikan lele ini tetap halal. Kemudian bagaimana dengan daging yang dihasilkan karena sudah ternyata dagingnya kan dihasilkan dari kotoran tadi. Nah, itu dari ulama menyarankan ketika menduga atau memang mengetahui persis bahwa ikan tersebut hidup pada kotoran-kotoran, misalnya kotoran manusia atau misalnya di septic tank atau apapun itu disarankan untuk dikarantina selama kurang lebih 3 hari. Karantina di mana? Dikarantina di air yang bersih. Begitu. Artinya ikan hidup yang diambil dari sana itu dikarantina dulu selama 3 hari. Kemudian baru setelah 3 hari kan ya kotoran-kotoran hilang dan sudah rasa image jijik tadi sudah hilang pula sehingga menjadi lebih baik. Itu saran ya. Tapi kalaupun tidak demikian, asal dicuci najisnya hilang, maka akan tetap halal. Nah, berikutnya, bagaimana dengan produk yang pernah bersentuhan dengan turunan babi? Nah, ini misalnya enzim dari babi digunakan saat proses, tapi dihilangkan saat jadi produk. Haram. Tetap haram. Oke, kalau ini tetap haram ya, karena ya tadi najis dari babi tidak bisa dihilangkan dengan sekedar mencuci. Ada proses pensuciannya dengan syariat Islam tersendiri, sehingga ini tidak dibolehkan. Ini mungkin yang pernah terjadi dulu pada produk. Ya, baik. Nah, kalau tadi itu adalah beberapa apa-apa yang tidak boleh dalam produk halal. Nah, sekarang adalah kita pelajari beberapa kasus atau terkait dari beberapa produk yang rawan. Nah, ini rawan untuk ada penyalahgunaan. Gitu. Tadi mungkin sempat disinggung beberapa, kita pelajari secara lebih spesifik. Yang pertama ternyata yang cukup rawan itu adalah roti. Nah, ini hati-hati karena roti ini menjadi makanan sejenis pengganti makanan pokok. Banyak orang bisa bertahan atau tidak perlu makan nasi dengan cara mengkonsumsi roti. Pagi-pagi makan roti didampingi dengan susu, coklat, kopi, gitu. Cocok gitu. Tapi ternyata, nah ini sampai ada slogan waspada, 15 bahan haram dalam roti, donat, pizza. Nah ini artinya kalau di sini ada banyak, ada 15, berarti kan potensinya besar untuk ada penyalahgunaan. Yang pertama, bahan baku pada roti adalah terigu. Dan terigu ini kalau proteinnya itu dinaikkan, ini karakteristiknya menjadi bagus, menjadi kalis. Kalau dibuat roti menjadi mengembang. Nah, ini bisa jadi beberapa terigu itu ditambahkan yang namanya cysteine. Cysteine ini produk turunan dari protein atau asam amino dari protein. Masalahnya adalah cysteine ini mudah diproduksi dari rambut manusia. Nah, ini nanti jangan-jangan nanti tukang cukur rambutnya dikumpulkan, ternyata ada yang menampung. Nah, kemudian dibuat cysteine ini. Ini
kalau dicampurkan dalam terigu, itu terigunya adonannya menjadi kalis dan produknya bisa menjadi mudah mengembang. Kemudian ada juga sistem bisa diproduksi dari bulu unggas. Unggasnya sebenarnya nggak masalah kalau dipotong, disembelih dengan syariat Islam. Yang jadi masalah adalah kalau ternyata unggasnya ini diambil bulunya saja. Unggas diambilin bulunya, kemudian tumbuh lagi, diambil lagi bulunya, kemudian bulunya itu diproses menjadi sistem. Sama halnya kalau di Australia itu kan domba ya. Domba diambil bulunya. Nah, domba yang diambil bulunya itu juga hukumnya haram. Bulu domba yang diambil dari domba yang masih hidup itu juga haram kalau dimakan. Ya kalau untuk dibuat kain wool ya kan nggak masalah. Tapi kalau diproses menjadi sistem kemudian dicampurkan ke makanan maka menjadi haram. Itu pula dari unggas mati bila matinya tidak dengan disembelih. Nah, misalnya unggas tadi yang pada mati mendadak, wah kalau dagingnya kan dijual haram, kita ambil bulunya aja, kemudian diproses ada penampungnya yang memproses menjadi sistem, itu nggak boleh. Nah kemudian pada roti ini masih banyak mengandung potensi penyalahgunaan, di antaranya adalah yeast dan baking powder. Yeast dan baking powder untuk mengembang, karena kunci dari karakteristik mutu pada roti itu adalah proses pengembangannya. Donat juga itu mengembangnya bisa bagus, maka tekstur dari roti ataupun donat itu akan lembut, kan begitu ya. Tetapi baking powdernya, nah ini ada beberapa yang berasal dari hewan. Dan tadi sekali lagi bahwa produk hewani ini memang ketika diaplikasikan pada pangan, banyak menghasilkan karakteristik yang bagus. Sehingga titik kritisnya adalah dari hewan. Maka pertama, hewan apa itu? Dan kemudian kalau hewannya itu halal, bagaimana proses mendapatkan bagian tubuh hewan itu? Apakah disembelih dengan syariat Islam atau tidak? Jika tidak, maka hukumnya juga haram. Kemudian pada cake emulsifier. Emulsifier, karena emulsifier itu pasti, hampir pasti ya, sebagian besar itu dibuat dari lemak. Ya, menjadi produk turunan lemak. Sehingga emulsifier yang berasal dari lemak-lemak hewan, seperti babi, ya tentu haram. Kalau dari sapi, dari ayam, halal selama proses penyembelihannya mengikuti syariat Islam. Tapi kalau tidak juga akan menjadi haram pula. Nah, di sini harus dipastikan ini. Emulsifier itu banyak. Kalau pada kue-kue non roti itu sering kita sebut dalam bentuk TBM. Ada juga yang nyebut ovalet. Nah, gitu ya. Ovalet. Kemudian shortening. Nah, shortening mirip dengan margarin tadi ya. Bedanya kalau margarin itu dioles lembut gitu. Tapi kalau shortening ini tidak untuk dioles tapi untuk dicampurkan. Margarin bisa menjadi shortening. Tapi kalau shortening tidak bisa menjadi margarin karena kalau shortening buat dioles ke roti itu sulit. Tapi kalau menjadi adonan dalam suatu campuran, nah itu nanti akan menjadikan roti tersebut menjadi lebih lembut. Ini ya. Kemudian maka bahan baku dari shortening ataupun lemak shortening ini apa? Apakah dari tanaman atau dari hewan? Kalau dari tanaman mungkin tidak masalah selama prosesnya baik, tidak terkontaminasi. Tapi kalau dari hewan, nah ini harus dilihat hulunya, lagi-lagi hulunya atau RPH-nya itu bagaimana, rumah potong hewannya. Gitu. Jangan sampai rumah potong hewannya kita mengikuti kaidah Islam. Karena buru-buru, pengen cepat, dikejar target, hingga kadang lupa, nggak baca bismillah misalnya. Seperti itu. Itu harus hati-hati. Nah, kalau tadi roti, berikutnya adalah susu dan produk turunan susu. Atau karena susu ini juga sering ditambahkan
ke dalam produk-produk yang lain, termasuk roti tadi. Roti itu sering ditambahkan susu. Nah, kalau susunya aja nanti juga ternyata ada penyalahgunaan, mengandung bahan-bahan yang haram, maka rotinya pun nanti juga bisa haram karena mengandung susu yang mengandung bahan tidak halal. Produk susu kemasan waspadai penambahan flavor. Karena pembentuk rasa itu ya tadi dari babi-babian itu dipercaya rasanya enak, flavornya enak. Mineral dari tulang-tulang hewan, asam amino atau protein itu juga dari hewani, gelatin itu juga banyak dari tulang dan kulit hewan. Kemudian untuk pelapis vitamin dalam proses pengolahan susu, nah ini sering ditambahkan ini produk-produk ini, apa bahan-bahan ini sering ditambahkan untuk memperbaiki karakteristik susu supaya susunya itu rasanya lebih enak, pas dibuat duhan itu cepat larut, kemudian kekentalannya pas dan sebagainya. Produk turunan susu yang berikutnya adalah keju. Nah, keju itu kan dibuat dari susu yang digumpalkan. Proses penggumpalannya itu menggunakan enzim Rennet untuk mendapatkan kasein yang tergumpalkan itu. Itu digunakan enzim Rennet. Enzim Rennet itu bisa diperoleh dari lambung anak sapi. Nah, yang jadi masalah adalah ketika berhubungan dengan hewan, tentu adalah tadi bagaimana mendapatkannya. Tuh. Apakah disembelih dengan benar atau tidak. Nah, titik kritis pada produk berikutnya adalah yang sering terjadi penyalahgunaan adalah minuman. Perlu kita pahami bahwa bukan berarti karena tidak beralkohol maka minuman menjadi halal. Belum tentu, kan gitu ya. Waspadai, yang pertama adalah taurin. Beberapa minuman suplemen atau minuman stamina itu banyak mengandung taurin. Dan taurin tadi berasal dari empedu babi, itu banyak diproduksi. Kemudian pepsin dari enzim babi, latin dari tulang dan kulit babi. Kemudian flavor. Jadi minuman meskipun tidak beralkohol, tapi kalau mengandung komponen-komponen ini yang bisa berasal dari babi atau hewan yang penyembelihannya tidak syariat Islam, maka jadi haram. Untuk bahan makanan yang berasal dari tumbuhan, ini aman selama ya di dalam proses pengemasan ataupun pengolahan benar gitu. Sedangkan kalau hewan yang halal, ini juga aman selama apa? Penyembelihannya dan proses-proses yang digunakan juga benar. Nah, ada pula selain makanan sebenarnya juga kosmetik. Kosmetik ini erat dengan manusia, menjadi kebutuhan yang cukup tinggi karena banyak orang itu butuh penampilan gitu ya, penampilan. Kosmetik banyak dibuat berasal dari hewani ataupun nabati. Tetapi yang berasal dari hewani, nah ini banyak dipercaya memiliki senyawa bioaktif yang bagus. Yang bisa mencegah penuaan, bisa mencegah keriput dan sebagainya tadi. Ini bisa diambil dari plasenta, kemudian ketuban, kolagen, alantoin, hormon, gliserin. Nah ini hati-hati ketika menggunakan bahan-bahan ini. Karena bisa jadi berasal dari babi atau dari hewan yang tidak disembelih mengikuti syariat Islam. Dan terakhir adalah obat. Obat, meskipun obat, bukan berarti semua obat langsung dijamin halal ya. Tidak demikian ya. Ini kan obat itu. Tidak bisa demikian. Karena obat menjadi halal kalau ada fatwa karena mendesak atau karena urgent. Seperti misalnya vaksin yang kemarin sempat pro kontra ya. Tapi selama itu sudah disepakati oleh ulama, mengeluarkan fatwa halal meskipun mungkin pernah bersinggungan dengan barang yang tidak halal, maka tetap hukumnya menjadi halal karena sudah dikeluarkan fatwa dari ulama. Nah, tapi kalau tidak ada itu, nah, maka hati-hati
Kalau misalnya kapsulnya berasal dari gelatin, yang mana gelatinnya banyak dari tadi misalnya babi, nah, maka tetap obat tersebut menjadi haram karena tidak mendesak. Kapsulnya itu masih bisa diproduksi dengan bahan-bahan gelatin lainnya, gitu. Kemudian tablet mengandung stearat, magnesium stearat. Nah, stearatnya ini hanya diperoleh dari babi atau dari lemak hewan, tidak banyak stearatnya. Lemak sapi, lemak ayam itu banyak stearatnya. Kita juga harus hati-hati. Obat berbentuk serbuk laktosa yang bisa diambil dari hewani. Hewan apa gitu? Jangan-jangan nanti dari susu babi misalnya, tentu menjadi haram. Obat yang berbentuk cair, perhatikan kandungan alkoholnya. Misalnya kan banyak tuh ekstrak-ekstrak yang bentuknya sirup. Misalnya minuman apa? Sejenis tolak angin, antangin, apalagi itu ya, bintangin ya gitu-gitu. Itu kan ada semriwingnya itu ya. Semriwingnya itu bagian besar adalah dari ekstrak temu-temuan, jahe, temulawak, dan sebagainya. Tetapi pelarutnya, nah ini hati-hati, bisa jadi mengandung alkohol. Tetapi, nah, tadi disebutkan bahwa alkohol tidak akan haram selama tadi tidak memabukkan, aman, dan ada satu lagi yang menjadi patokan untuk produk-produk yang mengandung alkohol, yaitu adalah kandungannya di bawah 0,5%. 0,5%. Jadi selama produk beralkohol tersebut tidak mengandung khamr, kemudian hanya mengandung alkoholnya itu adalah 0,5% atau lebih kecil dari itu, kemudian tidak berbahaya, maka hukumnya adalah halal. Ya, ini untuk produk-produk yang mengandung alkohol. Mungkin karena proses ekstraksinya, itu kalau mengekstrak senyawa bioaktif, itu kan memang bagusnya pakai alkohol, tapi pada proses penghilangan alkoholnya biasanya masih mengandung sedikit. Nah, itu dibolehkan sampai 0,5%. Nah, sampai sini dulu, barangkali ada diskusi atau pertanyaan, dipersilahkan. Ya, dari Teh Bunga. Belum ada. Kang Kebetulan Ibnu. sejauh ini sangat jelas, penjelasannya sangat rinci gitu. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Untuk berikutnya ini, saya masukkan sedikit terkait dengan regulasi keamanan pangan dan izin edar makanan. Gitu. Karena kalau nanti kita sudah dapat sertifikat halal, nah ini harus kita pertahankan sertifikat tersebut. Yang pertama, untuk mendapatkannya, itu juga memang harus mengikuti kaidah ini. Jadi selain halal, tadi kan yang sudah tidak mengandung babi, tidak mengandung hewan yang potong, tidak mengikuti kaidah Islam dan sebagainya. Nah, ada syarat berikutnya gitu untuk mendapatkan sertifikat halal ataupun izin edar. Yaitu kita dalam ini kita bahas sedikit terkait dengan regulasi keamanan pangan dan izin edar makanan. Terkait izin edar, PIRT mudah-mudahan sudah oke ya, tidak ada masalah kemarin dengan Kang Arif. Hanya ini mungkin sekilas, mengulas sekilas. Ya, siap. Ya. Nah, pangan yang dikehendaki konsumen itu kan terutama konsumen muslim ya. Ini kan halalan thayyiban tadi ya, halalan thayyiban. Halal dan thayyib. Jadi halal saja itu nanti belum cukup gitu ya. Halal itu baru cukup untuk menghindari dosa. Tapi untuk bisa mendapatkan yang manfaat barokah, ini harus thayyib, artinya baik. Gitu ya, baik, enak, nah gitu, enak, baik. Ya produk halal tapi kalau nggak enak, ya kan ujungnya nggak kemakan, kan gitu. Tapi kalau halal tapi juga enak, bersih, higienis,
Nah, inilah yang dikehendaki oleh konsumen. Atau toyib ini juga kita sebut sebagai bermutu. Dan bagian dari mutu itu adalah aman dikonsumsi. Nah, gitu ya. Dia akan bermutu kalau dia tidak aman dikonsumsi. Dalam hal ini, maka mutu, aman konsumsi, dan enak serta baik itu harus dipenuhi selain dari halalan. Nah, ini yang masih menjadi permasalahan di beberapa UMKM. Banyak tempat produksinya itu masih sangat sederhana, Tapi bukan berarti ini salah ya, bukan berarti salah. Sederhana boleh, tapi bukan berarti jorok. Nah, itu beda ya antara sederhana dengan jorok. Sederhana itu adalah peralatannya biasa, tidak menggunakan mesin-mesin canggih. Tetapi ketika tata letaknya, pembersihannya, sanitasinya itu baik, maka juga bisa menjadi baik. Bisa dilihat dari gambar sebelah. Nah, inilah harapannya jika proses produksi pada UMKM bisa bersih, higienis, maka produknya tadi selain halal nanti juga thayyib. Bahkan bisa jadi ketika terlalu jorok, kotor, ketika kotoran itu mengontaminasi pada produk, maka produk tersebut juga menjadi diragukan kehalalannya. Itu diragukan kehalalannya. Karena kotoran tadi kemudian kita telusur lebih lanjut, kotorannya apakah najis atau tidak. Ketika kotorannya tidak najis, tentu belum mempengaruhi pada kehalalannya. Tapi kalau kotorannya itu bersifat najis, maka akan mempengaruhi kehalalannya. Nah, jika proses produksinya tidak baik, tidak higienis, dampaknya adalah ke masyarakat, ke konsumen. Karena banyak terjadi kasus ya. Dulu pernah ada ekspos terkait dengan reportase investigasi yang mengupas berbagai macam penyalahgunaan pada industri pengolah makanan. Bukan hanya UMKM saja, bahkan sekelas industri besar. Industri besar juga banyak terjaring penyalahgunaan itu. Apakah penyalahgunaan bahan tambahan bahaya, ataupun penggunaan oplosan daging celeng misalnya. Bahkan di sekitar Bandung sendiri pernah dulu dibongkar sudah menjual sampai sekian ratus ton daging celeng, atau celeng itu babi hutan. Yang bahkan dipercaya dagingnya jauh lebih enak daripada daging ternak, daging babi ternak. Itu sampai sekitar ratus ton, itu berarti kan sudah berapa ribu masyarakat yang mendapatkan produk yang tidak halal ini. Nah, ini. Sehingga berita-berita ini harapannya tidak muncul lagi dengan kita bisa ikut serta menerapkan proses produksi yang baik hingga menghasilkan produk yang halalan thayyiban. Nah, itu dampak ke masyarakat. Dampak ke industrinya sendiri tentu apa? Jika ketahuan, dan saya yakin pasti ketahuan, namanya bangkai itu mau disimpan kemana-mana ya tetap bau. Ya. Sama, penyalahgunaan ini juga ujung-ujungnya pasti akan ketahuan, tinggal menunggu waktu. Karena apa? Orang yang terlanjur, atau produsen yang terlanjur nakal, itu biasanya akan semakin nakal. Kemarin nambahkan ini sedikit, nggak ketahuan. Tambahkan lebih banyak, nggak ketahuan. Tambahkan yang lebih banyak lagi, nggak ketahuan. Sampai akhirnya, ujung-ujungnya ketahuan juga. Nah, begitu. Itu sudah sifat dasar manusia. Ketika dia berani nakal, berani menyalahgunakan, maka dia akan menyalahgunakan yang lebih besar. Sehingga kalau sudah ketahuan atau ekspos, maka akan terjadinya ya mulai dari penarikan produk, penutupan pabrik, kerugian besar, penelusuran penyebab, kehilangan pasar, kepercayaan, legalitas, bahkan sampai ke tuntutan hukum. Ini yang berat. Akhirnya ya
Ini pula yang nanti bisa mempengaruhi citra industri makanan, termasuk UMKM. Jangan sampai hanya segelintir UMKM yang menyalahgunakan, UKM yang lain ikut terimbas. Kepercayaan publik turun drastis, misalnya menjadi tidak mau makan produk UMKM. Nah, itu kan sangat sayangkan kalau sampai itu terjadi. Nah, oleh sebab itu, dalam hal ini kita atur atau pemerintah mengatur bagaimana produk yang beredar yang dihasilkan oleh suatu industri itu harus tersertifikasi dan terjaga sertifikatnya. Nah, gitu ya. Dalam hal ini adalah untuk mendapatkan sertifikatnya tentu harus memenuhi parameter-parameter yang disyaratkan. Mulai dari keamanannya, kualitas, kemudian kemasan, label. Nah, ini akan dilakukan yang namanya evaluasi pre-market. Nah, ini sehingga nanti kalau sudah ditelusur, ini semua dipastikan produknya memenuhi kriteria yang baik ini tadi, yang dipersyaratkan, maka diberikanlah sertifikat PIRT itu. Nah, kemudian setelah dapat sertifikat PIRT, tidak selesai sampai sana. Selama prosesnya, maka akan terus dievaluasi, yang kita sebut sebagai evaluasi post-market. Yang kemudian di sana akan dilakukan beberapa kali inspeksi. Inspeksi baik dadakan ataupun yang rutin. Untuk memastikan bahwa persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi tadi tetap dijalankan. Jangan sampai persyaratan tadi telah terpenuhi mendapatkan sertifikat, kemudian ditinggalkan parameter-parameter yang harus dipenuhi tadi, mulai dari keamanan, kualitas, sampai ke label dan kemasannya. Nah, ini terkait dengan izin beredar pangan olahan, ini saya kira sudah diatur baik dari Dinkes ataupun BPOM, tergantung dari jenis produknya. Jika produknya itu low risk atau tidak mudah rusak, itu bisa menggunakan PIRT. Tetapi jika high risk atau mudah rusak, maka harus menggunakan BPOM MD. Kemudian ada juga produk yang sebenarnya tidak perlu didaftarkan PIRT ataupun BPOM MD. Tapi dengan catatan ini, masa simpan misalnya hanya 7 hari. Itu artinya, atau makanan cepat saji atau siap saji. Nah, itu juga tidak perlu izin edar ini. Gitu. Nah, ini beberapa tahapan untuk mendapatkan PIRT atau apa kita sebut sebagai SPPIRT, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Ini saya kira kemarin sudah peroleh ya dari apa didampingi oleh Kang Arif ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah memperoleh PIRT ini maka kaidah-kaidah ataupun persyaratan-persyaratan mulai dari keamanan produk, kualitas produk, kemudian label dan kemasan itu tetap bisa dipertahankan sehingga PIRT-nya juga tetap berlaku terus, tidak ada proses pencabutan dari dinas kesehatan ataupun dinas terkait. Nah, SPPIRT tadi atau izin PIRT tadi bisa saja dicabut baik oleh bupati, wali kota, dinas kesehatan, itu bisa mencabut kalau tadi ditemukan beberapa pelanggaran, mulai dari misalnya melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, peraturan baik dari undang-undang atau peraturan BPOM yang ada, nah itu tidak boleh dilanggar. Pangan terbukti menjadi penyebab kejadian luar biasa, misalnya terjadi kasus keracunan massal, habis makan produknya itu beberapa orang misalnya muntah-muntah, pusing, pingsan dan sebagainya, maka izin PIRT tadi akan dicabut. Kemudian mengandung bahan berbahaya, pas untuk mendapatkan sertifikat bahan pengawetnya hanya menggunakan benzoat. Tapi begitu sudah dapat sertifikat, misalnya nakal
diganti dengan borak. Nah, maka akan dicabut jika itu ditemukan. Dan lain-lain ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Yang intinya adalah jangan sampai melanggar dari apa-apa yang sudah menjadi ketentuan ataupun peraturan yang berlaku. Baik, sampai sini cukup jelas? Masih ada waktu atau cukup ini dari Pak Rosi? Kalau masih ada waktu akan saya lanjutkan ke sistem jaminan produk halal. Ini kebetulan saya ambil materinya dari Halal Institute. Gimana Pak Rosi? Siap, lanjut Pak Edi. Lanjut aja ya, sedikit lagi ya. Baik. Ya. Kita masuk sistem jaminan produk halal. Nah, dalam hal ini kita belajar atau bicara terkait dengan sistem. Sistem untuk menjamin bahwa produk yang kita hasilkan ini halal. Kalau tadi kan beberapa trik ataupun beberapa proses yang harus dilakukan supaya produknya halal. Kalau ini sistem jaminan. Artinya kalau sistem ini suatu siklus yang dijalankan secara terus-menerus sehingga bisa menjamin kehalalan produk. Nah, persyaratan untuk bisa menjalankan sistem jaminan halal ini, maka kita harus ikuti ataupun kita perhatikan dari beberapa unit aspek pendukungnya. Unit aspek pendukungnya mulai dari komitmen dan tanggung jawab. Ini nanti yang diambil atau dijalankan langsung oleh pimpinan UMKM ataupun industri. Kemudian adalah bahan, karena bahan ini menjadi faktor utama di awal. Kalau bahannya saja sudah haram, ya mau diapakan pun tetap haram. Yeah. Misalnya kalau sudah mengandung babi, ya mau dibuat menjadi produk turunan sampai ke yang paling kecil, sampai bentuknya sudah tidak ada babinya sama sekali, misalnya menjadi gas gitu, menjadi cairan, tetap saja itu menjadi haram. Kemudian prosesnya itu sendiri yang kita sebut sebagai PPH, mulai dari lokasi, alat, prosedur, sampai ke validasinya. Kemudian ke produk akhirnya. Produk akhir, terutama dalam pengemasan dan display. Dan terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, 5 unit ini menjadi komponen penyusun sistem. 5 unit ini menjadi komponen penyusun sistem jaminan halal. Sehingga 5 komponen ini harus ada dan harus dijalankan. Kemudian tinggal bagaimana menjalankannya, urut-urutannya bagaimana, keterkaitan antara unit satu dengan unit lainnya itu seperti apa. Nah, kita lihat. Ini siklus sistem jaminan produk halal. Jadi kalau suatu sistem itu adalah suatu siklus, artinya selalu dijalankan, begitu selesai, balik lagi ke awal lagi. Itulah siklus. Sehingga kalau siklus ini sudah jalan, maka ya akan terus-menerus seperti ini. Dan kalau ini sudah terus-menerus, maka jaminan tadi akan benar-benar bisa diperoleh, ya, akan didapatkan oleh konsumen. Nah, dari siklus ini, 5 komponen tadi adalah komitmen dan tanggung jawab kita ada di tengah. Artinya komitmen dan tanggung jawab ini akan mempengaruhi seluruh unit penyusun sistem itu sendiri. Karena ini adalah ya komitmen dan tanggung jawab yang dipegang oleh pimpinan. Kalau pimpinannya sudah istilahnya menyimpang, ya maka ya, sistem ini sudah akan jalan. Gitu. Dan tiap komponennya itu selalu akan dipegang teguh menjadi tanggung jawab pimpinan. Kemudian komponen yang pertama tadi adalah yang menjadi penentu awal adalah bahan. Ada di sini. Dari bahan kemudian dilakukan yang namanya proses untuk tahapan menghasilkan produk yang kita sebut sebagai proses produk halal atau PPH. Setelah diproses maka akan menjadi produk. Produk yang dihasilkan harus dievaluasi. Nah, gitu ya. Produk yang dihasilkan harus dievaluasi. Apakah masih memenuhi kriteria
yang dipersyaratkan. Barangkali bahan proses sudah dijalankan seperti biasanya, tapi produk belum tentu nanti masih selalu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Karena apa? Bahan baku ini kan bisa jadi fluktuatif, bisa jadi diversifikatif atau beragam. Antara bahan yang datang bulan ini dengan yang datang bulan besok bisa jadi ada beberapa perubahan. Apalagi kalau bahan yang diolah itu adalah bahan segar, bahan yang diambil dari petani langsung. Kemudian proses produksinya bisa jadi peralatan di sana ada yang mungkin agak aus, agak rusak, sehingga produk yang dihasilkan bisa jadi yang harusnya itu tidak terkontaminasi, ternyata di sini misalnya ada kebocoran, ada sealernya yang tidak bagus, maka produknya menjadi terkontaminasi dan sebagainya. Maka harus dilakukan evaluasi ataupun pemantauan. Nah, pemantauan evaluasi selain dilakukan pada produk, tentu juga dilakukan pada bahan. Artinya bahan yang masuk, yang mau diolah, itu juga tes, jadi produk lagi, evaluasi, dan seterusnya. Dan semua ini dipegang teguh oleh pimpinan UMKM atau pimpinan industri. Nah, sehingga sertifikat halal yang diperoleh ini bisa terus dipertahankan karena sudah menjalankan sistem yang betul. Nah, beberapa unit yang ada tadi kita bahas secara umum saja, mulai dari komitmen dan tanggung jawab ini yang akan dipegang teguh oleh pimpinan. Pimpinan harus tetap memegang teguh tanggung jawab dan komitmen ini. Tanggung jawabnya baik untuk UMKM-nya sendiri atau industrinya, juga untuk ke konsumennya. Manajemen puncak harus memastikan semua unit-unit dalam sistem bekerja dengan baik. Misalnya, kalau di bagian quality control atau bagian evaluasi kok tidak benar, ya maka pimpinan ataupun pengambil kebijakan ini harus menegurnya atau meluruskannya kembali. Seperti itu kuncinya. Nah, berikutnya adalah bahan. Bahan yang digunakan, ini menjadi komponen pertama penentu halal haram tadi. Bahan yang digunakan ada beberapa macam, mulai dari bahan baku utama, ada bahan baku olahan, ada bahan penolong, dan ada bahan tambahan. Bahan penolong dan bahan tambahan ini hampir sama. Cuma bedanya, biasanya kalau bahan penolong, ini biasanya masih banyak berasal dari bahan-bahan yang alami. Jumlahnya bisa lebih banyak. Tapi kalau bahan tambahan, ini biasanya jumlahnya lebih kecil, dan biasanya banyak diperoleh dari bahan sintetik. Benda bahannya biasanya sedikit. Misalnya adalah tadi pengawet, misalnya boleh menggunakan pengawet, tetapi yang penting tidak melebihi batas. Dan pengawetnya itu adalah memang betul pengawet yang diizinkan. Nah, dari bahan baku yang ada ini, maka kita perhatikan, misalnya mulai dari sumber bahan baku, kan ada yang halal dan ada yang tidak halal. Perhatikan dari sumbernya, dan kemudian perhatikan cara memperolehnya. Bahan yang halal bisa menjadi tidak halal, terutama kalau memperolehnya tidak mengikuti syariat Islam. Nah, dari bahan masuk ke proses produksi atau proses produk halal, PPH. Mulai dari lokasi tempat bangunan. Jangan sampai di tempat produksi ada hewan-hewan yang bisa menimbulkan najis. Dan najisnya itu najis-najis yang besar. Gitu. Ya seperti ini sebagai ilustrasi, ini buah labu, waluh, labu kuning. Buah labu kuningnya nggak masalah, tapi kalau ada anjing di sini, ya maka labunya akan terkena najis. Pastikan bahwa bangunannya bebas dari hewan-hewan, misalnya tikus, sehingga perlu di sana dipasang jenis pengusir tikus ataupun mungkin pemerangkap tikus jika dikhawatirkan ada tikus ya, barangkali jalan-jalan. Karena kalau industri makanan, ya hampir semua bahan-bahan makanan itu juga sangat disukai oleh tikus. Tikus itu sangat rakus gitu ya. Apa aja itu dimakan. Nah,
Kemudian alurnya. Nah, ini alur produksinya. Usahakan alur produksi itu ada. Tidak harus lurus. Kalau bisa lurus, mulai dari bahan baku, pengadonan, sampai ke pengemasan itu lurus, itu bagus. Jadi satu line produksi. Itu di industri besar seperti itu. Tapi kalau di UMKM, hampir tidak mungkin. Tetapi bukan berarti tidak ada alurnya. Alurnya jangan sampai bolak-balik. Nah, itu kuncinya. Karena namanya alur itu berarti kan ada alirannya ya. Kalau bolak-balik itu berarti namanya bukan aliran. Nah, seperti sungai. Sungai itu boleh berkelok-kelok, boleh kadang agak lurus, boleh belok lagi, boleh. Tapi ada awal dan ujungnya. Tapi kalau muter lagi dari sana dan balik lagi, ya itu berarti bukan arus, tapi itu udah kacau. Nah, itu akan berpotensi besar dalam menyebabkan kontaminasi. Gitu ya, kontaminasi. Baik oleh bahan baku ke produk dan seterusnya. Karena bisa jadi bahan bakunya belum steril, produknya sudah steril, produk setengah jadinya sudah steril, tapi karena terkontaminasi oleh bahan baku yang masih kotor, belum dicuci misalnya, ya pasti akan menjadi kontaminasi dan nanti kontaminasinya tadi bisa jadi bersifat najis, bisa jadi bersifat membahayakan, misalnya mengandung mikroba patogen. Nah, itu tentu akan berbahaya dan bisa menyebabkan keamanan produknya tidak terjamin. Kemudian dari peralatannya, ini umumnya adalah sanitasinya ya, peralatannya, dan selalu pisahkan. Memang ada alat-alat yang sering digunakan untuk terkena kotoran. Misalnya alat untuk membersihkan bahan baku, bedakan dengan alat untuk memproses di tahap akhir. Misalnya pisaunya ya, jangan sampai pisau untuk membersihkan bahan baku juga dipakai untuk memotong-motong produk. Pisahkan, karena bisa menyebabkan kontaminasi. Nah, kemudian prosedurnya sendiri atau dalam ini adalah SOP-nya ya, SOP-nya. Satuan Operasional Prosedur. Nah, itu supaya semuanya terdokumentasi, tercatat, dan memang dilakukan. Gitu ya. Kalau bahasa mudahnya, catatlah apa yang kamu lakukan, dan lakukanlah apa yang sudah kamu catat itu. Bahasa mudahnya seperti itu, sehingga di sana akan memudahkan apa? Itu memudahkan penelusuran jika terjadi suatu out of spec atau penyimpangan hasil produksi. Itu bisa dilakukan penelusuran dengan mudah. Masih di bagian proses produk halal, itu adalah perlunya adanya validasi dan verifikasi. Dari proses SOP yang sudah ditetapkan, itu harus benar-benar kita validasi, kita verifikasi. Apakah benar bahwa SOP yang sudah kita tetapkan itu yang terbaik. Jadi ada yang namanya uji coba dulu ya. Setelah diuji, bagus, ya barulah kita tetapkan. Jadi SOP jangan buru-buru dibuat atau asal dibuat, tapi harus dibuat yang memang sudah benar-benar tervalidasi dan terverifikasi, benar bisa dijalankan dengan baik dan hasilnya bagus. Dan produknya, nah ini setelah melalui proses maka diperoleh produk, maka produk yang diperoleh harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan, mulai dari keamanannya, kualitasnya, sampai ke bebas dari barang haram tadi. Produk padat yang berasal dari hasil samping industri Homer setelah dicuci dengan air hingga maka boleh dipakai menjadi halal. Contohnya adalah ragi atau yeast yang diperoleh dari industri bir. Itu boleh. Ya. Karena yang penting sudah dibersihkan, dicuci bersih. Tetapi, nah ini, produk cair dari hasil samping industri Homer, nah itu tidak boleh dipakai. Nah, beda ya. Kalau raginya itu diambil, dibersihkan, boleh. Tapi kalau ngambil produk samping dari industri Homer berupa cairan tanpa dibersihkan, itu yang tidak boleh. Karena masih mengandung alkohol dosis tinggi. Atau hanya pemisahan secara fisik.
itu tidak bisa. Karena larutan yang mengandung khamr atau mengandung alkohol dosis tinggi itu tidak bisa dipisahkan secara fisik. Kemudian di pengemasan dan pelabelan, pastikan bahwa label terutama itu tidak menipu konsumen. Karena banyak terjadi penyalahgunaannya adalah pada labelnya itu. Kalau pengemasannya barangkali jarang terjadi penyalahgunaan. Tapi kalau label, karena label ini bagian dari alat jualan ya, alat jualan untuk membuat konsumen membaca, oh ini produknya mengandung ini dan itu, atau gambarnya meyakinkan. Nah itu tidak boleh kalau itu sifatnya menipu atau mengelabui. Beberapa misalnya ada penggunaan vetsin, itu ada yang mengelabui. Vetsin itu kan memang diperoleh dari turunan protein, asam amino, monosodium glutamat gitu ya. Glutamat itu kan asam amino yang bisa diperoleh dari turunan protein. Ada yang menyebutkan vetsin itu misalnya adalah hidrolisat protein. Nah, itu tidak boleh. Meskipun betul bahwa vetsin itu diperoleh melalui proses hidrolisis protein terlebih dahulu. Protein dihidrolisis, kemudian baru difermentasi lebih lanjut, jadilah vetsin. Tapi kita tidak boleh menyebutkan itu hidrolisat protein. Karena apa? Ada pengolahan lebih lanjutnya menjadi vetsin. Kecuali hanya glutamat saja yang memang hasil hidrolisis saja, tanpa diolah lebih lanjut. Nah, itu memang hidrolisat. Tapi kalau sudah diolah lebih lanjut, kemudian klaimnya kok ini hidrolisat protein, itu tidak boleh. Karena kalau nyebut hidrolisat protein, kan orang langsung, wah, bagus ini, proteinnya tinggi ya. Gitu. Padahal proteinnya sudah diolah lebih lanjut menjadi monosodium glutamat. Kemudian penyimpanan display, nah ini yang penting. Ini pada restoran terutama ya. Restoran atau yang menyediakan makanan untuk dine-in, makan di tempat. Bagian F ini, wajib menerapkan. Nah ini, wajib menerapkan aturan larangan bagi pengunjung dan karyawan membawa dan mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal atau tidak jelas kehalalannya. Tidak jelas kehalalannya aja tidak boleh, apalagi yang tidak halal. Gitu. Nah, untuk mutawariknya, maka jika kita menerapkan atau untuk mendapat sertifikat halal atau sudah memperoleh sertifikat halal, maka restoran atau tempat makan tersebut wajib menerapkan pengunjung tidak boleh membawa makanan atau minuman dari luar. Kira-kira kenapa? Nanti saya lihat ada yang membaca mana masih tidak boleh lah, yang penting tidak banyak-banyak apa gitu. Iya karena gimana ya, kayak ya kasihan udah bawa dari luar gitu, kadang gitu. Jadi saya mikirnya gitu. Kalau dikirain tuh kalau cuman datang di luar kan kayak kalau misalkan warung makan itu kan nggak kena produksi kan, lantai produksi. Jadi dia cuma ada di mejanya aja, makanya boleh selama nggak buang sampah sembarangan gitu. Tapi kalau misal sampai masuk ke lantai produksi, nah itu tak dikhawatirkan bakal kena kontaminasi si produk halal dari kitanya. Gitu. Awalnya mikirnya kayak gitu. Oke, ya. Sama, saya dulu juga mikirnya begitu, gitu ya. Saya dulu juga begitu. Tetapi ya pelatihan penyelia halal, ya saya juga akhirnya dijelaskan bahwa jika memang sudah menerapkan halalan thayyiban tadi atau sudah mendapatkan sertifikat halal, maka wajib menerapkan ini. Karena apa? Ketika barang atau produk dari luar tadi masuk, meskipun tidak masuk ruang produksi, hanya di bagian display makanan kan, di meja-meja makan, itu tetap bisa berpotensi menyebabkan kontaminasi. Karena kita tidak tahu apa yang dia bawa. Misalnya yang dia bawa ternyata adalah jenis mayones yang itu sebenarnya bumbu ya,
Ini kan bumbu hanya istilahnya untuk colek-colek, untuk cocol gitu ya. Mayones, tapi ternyata mayonesnya dari babi misalnya. Apa yang terjadi? Maka tempat makan yang kita sediakan akan ikut terkontaminasi. Gitu. Dan jika sudah terkontaminasi dengan najis dari babi, maka ya peralatan tersebut mengandung najis. Dan itu menyebabkan produk tidak halal. Nah, jadi makanya kalau halalan ini sampai ke display. Display harus demikian dijaga, demikian mutawarik untuk mencegah adanya barang atau produk yang tidak halal yang bisa mengontaminasi peralatan. Gitu. Termasuk juga barangkali ya masuk ke produk lainnya. Gitu. Dan terakhir adalah evaluasi pemantauan yang akan terus dijalankan untuk memastikan produk maupun bahan baku sesuai standar yang ditetapkan. Ya, terima kasih. Sampai di sini untuk penyampaian materi hari ini. Selanjutnya jika ada hal-hal yang mau didiskusikan, dipersilahkan karena kita juga sudah jam 12 ya, pas waktu zuhur.